Halo guys, di video kali ini aku bakal cerita ke kalian bagaimana cara melihara kalajengkingnya benar untuk pemula. Nah, ini tuh based on my experience ya. Jadi kalau misalkan ada tips dan juga trik dari teman-teman yang lain, itu bisa juga kalian jadikan acuan atau sumber untuk melihara kalajengking yang benar. Yang pertama, kalian harus tahu dulu nih, kalian harus suka sama kalajengking. Jadi sebenarnya kan aku juga ada TikTok ya, namanya Adam Journal. Mungkin bagi teman-teman yang belum follow TikTok aku, silakan follow. Atau ada teman-teman TikTok aku yang di sini, tolong subscribe juga channel YouTube aku ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau pelihara kalajengking, itu kalian harus tahu dulu sama kalajengking, terus harus suka sama kalajengking. Karena kan gini, untuk melihara hewan peliharaan, itu kalian harus suka dulu sama hewan peliharaan kalian. Terlepas apapun itu hewannya, kalian harus suka. Karena jangan sampai kalian cuma ikut tren aja atau ikut-ikutan aja, karena nanti bakalan kasihan ke hewannya. Terus yang kedua, kalian harus minta izin dulu. Karena kan kalajengking itu salah satu hewan yang sedikit berbahaya, karena kan dia punya bisa kan, tapi tergantung sama jenis dari kalajengkingnya sih. Tapi ada yang venomnya tuh low, tapi ada juga venomnya tuh yang sangat mematikan. Nah, tapi kan memang kalajengking itu bukan hewan lumrah untuk dipelihara. Jadi kalian harus izin dulu sama orang rumah, misalkan sama orang tua, terus sama adik kakak ataupun sama tetangga. Jadi kalian izin dulu, jangan sampai kalian pelihara tapi orang rumah kalian itu nggak nyuruh. Takutnya mereka kan nanti takut gitu dengan keberadaan kalajengking. Terus yang ketiga, kalian harus menyediakan tempat yang tepat untuk kalajengking kalian. Karena kalajengking itu nggak sembarangan tempat yang bisa kalian taruh gitu. Karena kalau salah aja, nanti kalajengkingnya bisa kabur dan bisa membahayakan orang-orang kan. Nah, jadi kalau aku prepare-nya pakai akuarium yang kaca, terus ada tutupannya. Nah, jadi kalau misalkan ada pakai akuarium kaca kayak gini, jadi kan dia kalau misalkan mau manjat-manjat, kalau kaca atau akrilik kayak gini kan dia licin. Jadi si kalajengkingnya aman, dia nggak bakalan kabur. Terus bagian atasnya tetap kita harus pakai tutupan. Walaupun dia nggak bisa manjat, tapi kan kita tetap jaga-jaga kan, jadi harus ditutup. Terus selanjutnya kalian harus pakai alas. Jadi di dalam akuarium ini kalian bisa pakai alas apapun. Kalau aku sih lebih prepare-nya pakai kokopit. Karena bisa kalian pakai alasnya itu misalkan tanah ataupun pasir atau alas yang lain lah. Tapi aku merekomendasikan kalian itu pakai kokopit aja. Karena kan gini, kalau misalkan di alam bebas, itu si kalajengkingnya itu bakal hidup di tempat-tempat yang memang kelembabannya tinggi atau tempat-tempat yang lembab. Nah, jadi kalau misalkan kita taruh kokopit di dalam akuarium, jadi kita bisa mengatur tingkat kadar air dari kokopitnya. Jadi tinggal kita, misalkan lagi kering, ya jadi tinggal kita semprot aja biar si kokopitnya jadi lembab. Nah, kalau misalkan kita pakai tanah, nanti takutnya bisa becek kayak gitu loh. Terus kalau misalkan pakai pasir ataupun pakai alas yang lain, aku belum pernah sih pakai pasir. Dan aku nggak tahu pengalamannya seperti apa. Mungkin teman-teman yang lain yang pernah pakai alas lain kayak pasir, tanah gitu bisa cerita di sini ya. Kalau aku sih lebih merekomendasikan kalian untuk pakai alas kokopit. Dan alas kokopit itu juga nggak terlalu mahal. Sekilo itu kan banyak banget tuh, sekilo itu bisa harganya 9 ribuan kalau nggak salah. Itu banyak kok di toko-toko online seperti Shopee, Tokopedia, Bibli, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya kalian harus rajin memberi makan. Nah, kalau aku makanan untuk kalajengking aku itu aku pakai jangkrik. Nah, jangkrik ini memang makanan favorit ya. Makanan favorit untuk kalajengking aku. Dan juga favorit untuk aku. Karena kenapa? Karena harganya murah banget. Jadi kalian nggak habis dompet lah untuk membeli pakan kalajengking. Dan makan kalajengking ini juga aku kasihnya seminggu 2 kali. Biasanya sih aku tuh di Senin sama Kamis.
Jadi setiap Senin sama Kamis, aturannya kan orang puasa. Tapi kalau kalajengking aku itu waktu mereka makan. Nah, ada juga sih yang ngasih seminggu sekali, tapi porsinya agak banyak dikit. Tapi kalau aku 2 minggu sekali. Nah, kalau untuk satu kalajengking yang dewasa, kan aku ada yang kalajengking dewasa, sama ada kalajengking yang baby kan, atau sekarang tuh udah remaja mungkin. Nah, kalau yang dewasa itu aku kasih 6-10 sekali makan. Berarti dalam seminggu ada 12-20 jangkrik untuk satu kalajengking. Tapi kalau untuk yang baby itu setengahnya. Dan juga ukuran jangkriknya itu jangan sampai kalian taruh jangkrik yang ukurannya lebih gede dari si kalajengkingnya. Karena nanti itu juga bakalan susah untuk anak-anak kalajengking ini untuk makan si jangkriknya. Terus selain makanan, kalian juga harus menyediakan minuman. Ini penting banget nih. Karena sebenarnya tuh ada penelitian juga ya. Ini bukan cuman hewan, tapi manusia juga. Kalau makhluk hidup itu bisa bertahan tanpa makan, tapi nggak bisa bertahan tanpa minum. Makanya, jadi teman-teman yang punya hewan peliharaan, jangan sampai telat ataupun tidak memberikan air minum. Karena itu bisa berbahaya banget. Karena air minum itu sangatlah penting untuk menjaga kestabilan kadar air di dalam tubuh mereka. Terus di dalam air itu kan H2O. Oksigen juga ada di sana kan. Nah, secara metabolisme di dalam sel itu harus ada oksigen untuk gas pembakarnya. Jadi air itu sangatlah penting untuk kehidupan semua makhluk hidup, manusia dan juga hewan, termasuk kalajengking yang ingin kita pelihara. Terus selanjutnya mungkin ini opsional. Tapi kan memang kalau misalkan kita mau melihara kalajengking, otomatis kita bakalan berinteraksi sama kalajengking. Nah, cara memegang kalajengking yang benar sebenarnya sudah aku bagikan di TikTok aku. Bagi teman-teman yang belum follow akun TikTok aku, silahkan follow ya. Nah, jadi sebenarnya itu untuk megang kalajengking yang benar, kita nggak boleh megang bagian capitnya. Karena kenapa? Karena kalau kita megang capitnya, nanti sengatnya itu bakal langsung menusuk kita. Karena kan yang paling bahaya itu di bagian sengatnya. Karena sengatnya itu punya bisa yang beracun. Tergantung sama jenisnya, ada jenis yang sengatnya beracun tinggi atau juga ada yang fenomnya low. Takutnya kalau misalkan yang tinggi itu bisa mematikan. Dan itu yang mungkin banyak terjadi di TV-TV ya. Mungkin ada tuh kabar misalkan orang meninggal karena tersengat kalajengking. Nah, kita lihat dulu jenis kalajengkingnya apa. Tapi kalau di Indonesia yang paling banyak itu AFS. Kalau aku juga yang aku pelihara itu AFS atau Asian Forest Scorpion. Jadi namanya juga Asian kan, jadi paling banyak di Asia, tempat-tempat yang tropis. Indonesia termasuk salah satunya. Tapi jangan sampai kalian juga tersengat dari AFS ini. Karena kenapa? Disengat sama kalajengking AFS ini juga bisa menyebabkan bengkak, nyeri juga, bisa demam juga. Nanti kalian juga bisa dibawa ke rumah sakit juga sih kalau misalkan responnya lebih parah. Nah, megang yang benar itu kalian pegang bagian sengatnya. Nah, kalau sudah dipegang bagian ujungnya, mereka itu pasti nggak terlalu berontak. Tapi kalau misalkan kalian masih takut, kan kalian pemula nih ceritanya. Jadi kalian harus menggunakan seperti alat bantu. Kalau aku sih pakai pinset sih. Karena kan aku pernah membeli kalajengking yang jantan. Nah, yang jantan itu masih galak banget. Jadi kalau aku pegang, walaupun pegang bagian sengatnya, capitnya itu bakal naik ke atas. Jadi aku kayak mau disengat kayak gitu. Jadi aku harus pakai alat bantu, yaitu pakai capit. Tujuannya ya untuk keselamatan juga kan. Walaupun aku sering memegang kalajengking, belum tentu aku bakalan bebas dari sengatan kalajengking gitu. Karena keselamatan itu yang nomor 1. Oke, jadi itu ya untuk cara melihara kalajengking bagi pemula. Dan cara ini bisa kalian terapkan untuk cara kalian merawat kalajengking kalian di rumah. Tapi itu based on my experience atau pengalaman dari selama ini aku melihara kalajengking. Kalau ada referensi lain atau sumber lain yang bisa kalian baca atau kalian tonton, silakan. Karena semakin banyak referensi, jadi kalian makin bagus dalam melihara kalajengkingnya. Oke, mungkin cukup dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk like,
komen, dan juga subscribe channel YouTube aku, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian itu dapat video terbaru yang aku upload dan kalian tuh nggak ketinggalan semua video-video yang aku upload. Terima kasih ya, bye-bye.